Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di channel Terang Ala Aku, channel anti galau, anti badai, anti bocor, cambodi. Oke guys, di pertemuan kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memotret menggunakan kamera DSLR ya guys ya. Jadi hal ini sebenarnya sangat sepele guys, tapi udah digawe guys. Nah, hal ini mungkin jarang diketahui oleh banyak pengguna ya mungkin ya. Nah, oke langsung aja sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis, tidak bayar dan tidak akan meras kantongan dia. Jadi seperti itu, tidak akan meras kantongan dia. Oke langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita memotret dan menggunakan kamera DSLR itu, yang pertama adalah jauhkan bingkai dari cahaya matahari ya guys ya. Nah, biasanya kan kalian suka tuh ambil momen-momen foto sunset, sunrise kayak gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau bisa jangan mendekatkan bingkai kalian dengan matahari. Karena apa? Karena di situ akan menyebabkan hasil gambar dari yang kita jepret itu akan terbakar, guys. Nah, maksudnya terbakar di sini bukan terbakar api kayak gitu ya, guys. Tapi terbakar itu adalah nanti gambar kita akan rusak, gambar kita akan blur, pokoknya gambar kita nggak bagus, nggak memuaskan. Jadi seperti itu ya, guys ya. Jadi usahakan jauhkan bingkai dari matahari. Nah, jadi seperti itu adalah hal yang pertama. Terus hal yang kedua, jangan sesekali kalian melihat matahari menggunakan jendela bidik kamera. Nah, ini perlu sekali diingat ya guys ya. Jangan sampai kita melihat matahari dengan menggunakan jendela bidik pada kamera. Karena apa? Karena optik lensa kita itu sangat peka terhadap matahari guys. Jadi kalau kita keterusan kayak gitu, itu nanti akan menyebabkan mata kita akan sakit dan mungkin menyebabkan kebutaan ya guys ya. Soalnya mungkin kalian pernah mencoba ya, kalian ambil gambar sunset ataupun sunrise kayak gitu. Mungkin kalau sunset sama sunrise sih itu cahayanya udah redup, udah adem, mungkin seperti itu. Cuman kalau cahaya yang lain mungkin ya bisa jadi nggak cuma matahari. Nah, itu kalau kalian habis menjepret suatu objek cahaya dengan menggunakan jendela bidik, pasti kalian penglihatannya kayak ada hitam-hitamnya gimana gitu. Jadi habis kena sorotan cahaya pokoknya gitu. Nah, itu sebenarnya itu udah pengaruh guys. Mungkin kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau keterusan jangan sampai. Jadi kasihan mata kita nanti akan sakit. Nah, itu adalah hal yang kedua. Terus hal yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan kamera, segera matikan produk kamera apabila terjadi kegagalan sistem kamera dari sistem apapun ya guys ya. Jadi seumpama kalian lagi asik-asik mengambil gambar, asik-asik lagi ambil video, kok tiba-tiba kamera kalian hang atau kamera kalian nggak berfungsi. Nah, itu matikan kamera secepatnya. Karena apa? Karena kamera itu tidak bisa dipaksain guys. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di situ tidak memungkinkan keadaannya. Nah, jadi ya kita harus perhatikan kamera kita, juga harus memperhatikan kemampuan kamera kita. Itu sama seperti manusia guys. Kalau manusia misalkan kita bekerja, tapi kalau kita capek, kalau dipaksa gimana? Sakit kan? Nah, jadinya kayak gitu. Kamera juga sama. Jadi saat kamera mengalami kegagalan sistem, usahakan langsung mematikan kamera. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Terus tips yang keempat, jauhkan kamera ataupun alat elektronik dari gas yang mudah terbakar ya guys ya. Nah, ini peringatan seperti ini
banyak sekali kita jumpai di pinggir jalan, yaitu di SPBU, tempat kita mengisi BBM ya guys ya. Di situ kalau kalian melihat pasti ada tulisan kayak gitu, ada peringatan kayak gitu. Kita dilarang memotret, dilarang menggunakan handphone, dilarang menggunakan elektronik lainnya. Itu tujuannya apa? Itu emang karena alat elektronik itu termasuk kamera, handphone dan lain sebagainya itu peka terhadap gas yang mudah terbakar ya guys ya. Ini udah ada contohnya, yaitu HP di dalam bagasi motor udah ada kejadian meledak kan. Nah, maka dari itu, jadi kita harus hati-hati ketika membawa alat elektronik seperti kamera ataupun HP dan lain sebagainya di dekat gas yang mudah terbakar. Nah, itu adalah hal yang keempat. Hal yang kelima, jangan suka mengalungkan kamera di leher dengan tali yang panjang. Nah, ini pasti sering kita lakukan ya guys, kalau kita lagi main, kalau kita lagi foto-foto, itu pasti kita sering melakukannya. Kita mengalungkan kamera itu di leher. Sebenarnya dikalungkan di leher nggak apa-apa, cuman dengan catatan jangan terlalu panjang talinya ya guys ya. Jadi kalau bisa, kan biasanya kalau tali kamera itu ada setelannya, bisa dipanjangin bisa dipendekin. Nah, kalian kalau mau mengalungin bisa dipendekin ya, karena kalau talinya terlalu panjang, kalian gerak, kamera juga akan ikut gerak, akan ikut goyang, dan itu akan terbentur-bentur dengan badan kita, entah dengan apa benda yang lain, kita nggak tahu, nanti kita nggak sadar gitu loh guys. Jadi itu nanti menyebabkan komponen kamera itu mengalami kerusakan. Jadi seperti itu, jangan sampai kamera itu terbentur, jangan sampai terjatuh dan lain sebagainya. Itu adalah tips yang kelima. Terus hal yang keenam, jangan sampai Anda memotret objek, yaitu manusia, dengan menggunakan flash kamera dengan jarak kurang lebih 1 meter. Nah, ini perlu diperhatikan guys. Ini emang bahaya banget guys. Jadi kalian seumpama mau memotret teman kalian ya, di malam hari kan cahayanya mungkin kurang gitu ya, jadi kalian harus menggunakan bantuan flash. Dan itu kalau bisa kalian jangan sampai menggunakan flash dalam jarak kurang dari 1 meter guys, karena emang sangat bahaya bagi kulit manusia dan juga mata. Nah, soalnya flash itu emang nanti kalau kena kulit panas guys, bisa terbakar kulit kita, dan di mata juga sakit gitu. Jadi kalian bisa gunakan flash dengan jarak lebih dari 2 meter ya, kurang lebih ya. Jadi seperti itu. Jadi mengantisipasi guys. Jadi mengantisipasi, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Nah, jadi kan seperti itu guys. Nah, itu adalah hal yang keenam. Terus hal yang ketujuh, jangan pernah kalian membongkar produk kamera kalian. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, komponen kamera itu sangat rawan sekali guys. Jadi kalau kita membongkar terus kita salah satu komponen aja, walaupun itu kecil, itu menyebabkan kerusakan ya guys ya. Jadi kita harus memang hati-hati dalam merawat kamera, kita harus hati-hati.